Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Buberi dan kita kembali komentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Rabbanians ID memalukan Umi Rifa. Wak 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 kocak. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari. Tapi kalau Al-Quran belum ada sampai sekarang Al-Quran yang palsu, Pak Pendeta. Bagi teman-teman mungkin pernah mendapatkan broadcasting atau info tersebar mengenai Quran palsu buatan non-muslim dengan isi surat seperti Oke, kita buka dulu ya. Kalau begini ya, tadi kan berarti siapa tadi namanya? Umi Rifa ya. Saya sih nggak begitu kenal. Masa tuh nggak tahu juga gitu kan? Karena saya jarang. Saya taunya apologet saja. Karena fokusnya memang mengkonter mereka ini gitu kan. Nah, jadi kayak yang dikatakan Umi Rifa bahwa sampai sekarang tidak ada Al-Quran palsu ya. Nah, beda dengan di Kristen tuh ada Injil palsu. Nah, maksud dia gini ya guys ya. Lalu dipotonglah videonya Rabbanian ID yang mengatakan bahwa telah ditemukan Al-Quran palsu. Nah, ini kalau Luis mengerti apa yang dimaksud oleh Umi Rifa, dia sebenarnya tidak membuat video ini gitu. Gini, saya terangkan ya. Yang dimaksud Umi Rifa bahwa tidak ada Al-Quran palsu ya sekarang ya, dengan ada Al-Quran palsu dibandingkan dengan Injil yang ada palsu yang dipalsukan, itu maksud gini ya, bahwa tidak ada Al-Quran itu yang dipakai Quran palsu gitu, paham ya? Jadi maksudnya adalah Quran yang dipegang oleh umat Islam, bukan Quran yang dibuat orang lain, paham ya? Ini gini misalnya, kayak kita adalah komunitas betul-betul penggemar PS5 misalnya. Misalnya ada PS5 KW kan. Nah, kita mengatakan tidak ada PS5 palsu. Maksudnya di situ adalah yang kita pakai ya. Kita semua ini komunitas ini atau umat Islam ini memakai akun asli, nggak ada yang pakai akun palsu. Yang pakai akun palsu hanya orang-orang yang bukan Islam. Makanya dibuat oleh umat Kristen tadi kan. Nah, sampai Rabbanian itu dibuat oleh orang-orang Kristen atau orang non muslim. Nah itu yang make pun umat Islam itu yang nggak tahu gitu. Tapi sejatinya nggak ada akun yang palsu, nggak ada sejatinya guys. Dalam konteks adalah umat Islam itu memakai atau sadar secara penuh bahwa Quran mereka tuh bisa dipalsukan. Masa tuh Quran itu tidak bisa dipalsukan gitu. Dalam artian yang memasukkan itu adalah orang yang coba-coba tapi gagal, ngerti nggak? Gagal. Karena kalau akun itu berhasil, palsu itu berhasil, tentu kita akan memakai akun palsu sekarang ini. Tapi kan tidak. Ada yang mencoba buat Quran, tapi itu palsu, tapi itu gagal dan dipakai oleh umat Islam. Nah, ini bedakan ya. Nah, sementara termin dalam dimaksud Umi Rifa tadi, termin dalam umat Kristen ya, yang mereka pakai sekarang ini adalah apa? Injil palsu gitu. Palsu. Ya, jadi sesuai dengan konteks Quran sini yang mengatakan, ini katakan bukan kita ya, kita hanya meminjam kata Quran. Quran mengatakan bahwa kitab sebelumnya sudah dibawa oleh manusia, alias sudah dipalsukan gitu. Nah, jadi kita ini bukan ngomong dari pendapat kita, tapi kita menyampaikan apa yang Quran sampaikan. Jadi kata-kata Quran gitu kan, firman Allah dan Quran. Nah, jadi ketika kita mengenai itu artinya adalah umat Islam ini tidak sedang dalam memegang kitab palsu. Umat Islam ini memegang Al-Quran yang asli. Tapi yang dipegang oleh umat Kristen itu adalah kitab yang palsu, yang sudah dipalsukan gitu guys. Ini bukan bicara mengenai yang di luar sana. Ya, bukan bicara mengenai ada loh Alkitab itu yang palsu atau Al-Quran yang palsu, bukan begitu. Tapi yang dipakai sekarang ini itu konteksnya. Maksudnya adalah gak ada Al-Quran palsu dalam hal yang dipakai sama sekali oleh kaum muslimin, paham ya? Semua kaum muslim itu memakai Al-Quran asli, itu paham ya. Jadi kalau maksud itu gak ada Al-Quran palsu artinya adalah dalam terminnya, karena harus ngerti ya bahasa yang dipakai oleh Rifani ya, kalau Anda paham dan nangkap ya, bahwa yang aslinya sudah hilang sama sekali. Jadi nggak ada lagi akun asli, semua pakai palsu. Nah itu maksudnya dipalsukan itu. Jadi ketika kita ngomong bahwa Alkitab dipalsukan, ya berarti memang aslinya udah nggak ada, gitu loh guys. Paham ya? Betul-betul yang sisa yang palsu gitu. Itu loh poinnya guys. Karena kalau ada yang asli itu bisa dibandingkan. Tapi kita nggak bisa bandingkan Alkitab sekarang dengan yang asli karena aslinya udah nggak ada, ya kan? Nah itu poinnya guys. Karena dia gini, kalau Anda mengatakan suatu itu palsu, Anda nggak mesti nyari asli, nggak mesti, ya, nggak mesti guys. Kenapa sekarang gitu ya? Jadi nggak semua itu harus dibandingkan dengan yang asli, nggak itu juga. Jadi gini misalnya, ya, misal contoh gini, apa lah misalnya ya?
Kayak misalnya nah gini, misalnya bisa keluarga saya ketika saya kecil, ya kan, itu saya ada sejarah tentang keluarga saya atau sejarah saya waktu kecil dengan keluarga saya. Misalnya saya dari kecil itu adalah waktu SMA saya tuh 3 tahun tuh sama kakek saya tinggal, ya kan. Apa namanya? Apa ya? Atau misalnya saya punya lah misalnya kayak dokumen-dokumen kayak apa ya? Ya kayak misalnya ijazah atau buku lah, buku yang gampangnya apapun itu ya, mau ijazah atau buku, anggaplah yang paling gampang tuh buku lah, kita bandingkan dengan buku kitab atau Quran kan, anggaplah sebuah buku. Jadi dulu itu kakek saya atau saya punya buku diari yang mencatat ya, asli punya saya atau punya kakek saya, mencatat dulu tentang bagaimana kehidupan saya waktu kecil gitu kan. Nah, mencatat itu ya kan. Cuman karena ini pribadi nggak saya sebarkan. Nah, apa yang saya sebarkan, saya copy buku diari saya lalu saya kasihkan ke orang-orang atau saya terbitkan ke buku kan enggak, karena ini kan pribadi. Diari tentang saya, gitu kan? Atau kakek saya pengen ngabadikan cucunya dalam cerita, dia tulis di buku. Nah, tentu nggak ada situ kepentingan untuk mengkopinya atau mengininya kan, untuk mempublikasikannya atau untuk menyebarkannya kan nggak. Ini kan untuk pribadi saya saja atau kakek saya gitu kan. Nah, rupanya ada kejadian entah buku itu hilang gitu atau kemana lagi kan jejak buku itu, atau ya, atau terus pada foto-foto juga di buku itu, misalnya di dengan foto-foto kaki saya, foto-foto saya di bukti kalau memang saya mengalami itu kan. Misalnya kayak dulu waktu 4 tahun itu saya pernah kaki saya ini lutut saya robek guys, kena waktu itu jatuh di tong sampah itu kan. Kaki saya ngajak jalan saya sama tante saya berdua kan di kiri kanan. Jadi waktu itu entah kenapa agak lalai kayak saya kan, saya jatuh di tumpukan sampah yang ada kacanya guys. Ini lutut saya sobek gitu kan, dan itu dirawat cukup lama itu guys ya, sampai 2 minggu gitu, dijahit lutut saya gitu kan. Nah, waktu 4 tahun. Nah, itu anggaplah dulu tuh diabadikan ya, anggaplah dulu ada kamera, jadi mungkin iseng-iseng siapapun yang di situ, keluarga saya yang mengabadikan foto-foto masa kecil saya itu kan, dengan tulisan-tulisan ya, ini foto waktu Bobby kena misalnya dijahit lututnya luka. Nah, lalu tiba-tiba sering berjalan waktu ya, tiba-tiba entah foto tuh hilang, dokumen tuh hilang gitu kan. Karena memang bukan untuk kepentingan umum ya, karena saya bukan artis segala macam ya, itu untuk simpan pribadi aja. Mungkin pindah rumah ya, kacau balau atau kemana barang tuh, atau mungkin rumah saya terbakar, hilang dokumennya terbakar. Nah, tiba-tiba ada orang di zaman saya udah berluas itu menunjukkan suatu foto ya, ini Bobi waktu kecil, dia terkasih foto siapa, atau mungkin foto itu dieditnya saya yang kena entah kepentingannya, mungkin mau jelekkan saya atau gimana kan, karena nggak suka atau gimana. Lalu foto saya itu dieditnya misalnya, jadi yang lutut yang luka itu diubahnya jadi lututnya bukan lututnya luka, tapi bagian tubuh lain saya lain di foto itu kan, namanya editan gitu kan. Dan ibaratnya hal-hal gitulah kan, atau mengubah narasi dalam dokumen itu, lalu mengatakan itu asli punya saya gitu kan, atau kayak sekarang ini ijazah palsu tuh diedit misalnya gitu kan. Nah, dan kebetulan ijazah aslinya nggak ada pula, terbakar misalnya atau hilang, karena kita nggak tahu. Nah, jadi guys ya, untuk hal begitu kita kan nggak bisa bandingkan dengan aslinya, karena aslinya nggak ada lagi. Nah, jadi caranya adalah kalau yang hal begitu ya kita bandingkan dengan yang langsung, yang merasakan langsung, yang mengalami kayak saya. Ya, Anda mau nggak mau harus dengan kata saya, karena saya pelakunya. Tinggal ada tes lagi apakah saya ini jujur atau bohong gitu. Nah, jadi mengontrolnya begitu, bukan dengan mencari mana yang asli, karena asli udah nggak ada lagi gitu kan. Nah, sama kayak Alkitab, yang asli nggak ada lagi. Nah, kenapa? Bisa saya akan jelaskan kenapa Alkitab asli itu nggak ada lagi, guys. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas soal Umi Rifa, yang mana dia menjawab pertanyaan dari Pak Isra Soru. Pak Isra Soru memberikan pertanyaan atau tantangan, karena kamu tuduh bahwa Kristen katanya Alkitabnya palsu. Sekarang buktikan mana yang asli, siapa yang tulis, di mana menulisnya, tempatnya. Oke, saya akan terangkan gini ya. Metodologi dalam tulisan kitab suci ya. Anda perlu tahu ya apa itu kitab suci. Ya, kitab suci itu adalah isinya adalah firman Tuhan semua.
itu kitab suci. Karena itu disebut suci dia. Karena terhindar dari kesalahan. Karena Tuhan yang ngomong, itu firman Tuhan semua. Jadi bagaimana bisa Tuhan itu melakukan kesalahan? Karena dia adalah maha tahu segalanya, maha benar gitu kan. Jadi makanya disebutkan kitab suci. Jadi nggak mungkin ada kekotoran di dalamnya maupun sedikit pun. Karena kekotoran itu hanya milik manusia. Makanya harusnya kitab suci itu ada sama sekali kata manusia yang ada. Firman Tuhan sebenarnya. Makanya ada lihat kayak Taurat itu perintah Tuhan 10 itu nggak ada kata Musa dalam itu nggak ada. Campur tangan Musa nggak ada dalam Taurat. Ya, ada perhatikan, ada baca tuh hukum Taurat itu ya. Itu nggak ada sama sekali kata Musa nggak ada. Maksudnya tuh Musa berkata-kata menyampaikan Taurat, tapi itu hanya dalam konteks menyampaikan apa yang didengar dari Tuhan. Firman Tuhan semua gitu. Firman Tuhan disampaikan Musa. Nggak ada sama sekali dari isi kepala dia, nggak ada. Ya kan? Nah, itu firman Tuhan. Sama kayak Quran. Nggak ada sama sekali di isi kepala Muhammad, nggak ada. Murni semuanya Muhammad itu hanya mentransfer penghubungan antara Tuhan dengan manusia untuk menyampaikan firman-Nya, itu saja. Makanya Quran itu sama sekali tidak ada isi kepala Nabi Muhammad di situ, sama seperti di Taurat nggak ada isi kepala Nabi Musa. Jadi kan Injil itu ya seperti Yesus katakan ya, dan aku yang telah memberitakan Injil pada kalian. Yesus itu adalah tugasnya memberitakan Injil. Jadi Injil itu diberitakan, bukan dikarang dia, bukan isi kepala dia, diberitakan. Berita siapa? Berita dari Tuhan, firman Tuhan guys. Jadi Taurat, Zabur, termasuk Zabur ya, Injil, Al-Quran itu adalah firman Tuhan, semuanya murni. Jadi nggak ada catatan sejarah versi manusia. Kalau ada catatan sejarah itu versi Tuhan, karena Tuhan Maha tahu. Makanya kalau ada sejarah di kitab suci, itu harus dicek lagi. Ini sejarah dari Tuhan yang Maha tahu atau dari buatan manusia. Nah, kalau dalam Islam ya, sejarah dari Tuhan yang Maha tahu itu di Quran. Itu semua sejarah yang ada di situ adalah dari Tuhan yang Maha tahu tadi ya. Makanya kalau kita teliti sejarah di Quran itu Anda tidak akan menemukan kesalahan, kontradiksi atau keanehan ya. Contoh di kitab kita akan menemukan 2 cara kematian Yudas yang berbeda. Saya sering sampaikan video saya, cara mati yang pertama adalah dia itu melempar uang koinnya ke rumah peribadatan dan dia gantung diri, bunuh diri dengan gantung diri. Yang kedua, dia membeli sebidang tanah dengan uang koin yang sesungguhkan itu, lalu dia jatuh sungkur dengan dahi lempar ke tanah dan perut terbelah dan usus terburai. Jadi ada 2 kematian Yudas, yang mana satu yang benar? Apakah mati setelah melemparkan uang koin ke rumah ibadah lalu bunuh diri, atau mati setelah membeli sebidang tanah dan dia jatuh dengan perut terbelah dan usus terburai? Nggak mungkin dua-duanya benar kan? Nggak mungkin. Nah, ini saya konfrontasi dengan orang Kristen ya, teman-teman kita Kristen, apa jawaban mereka? Saking mereka berusaha memasakkan domba, mereka berusaha merangkai 2 kisah yang berbeda ini ya tentang kematian Yudas. Jadi satu kisah yang menjadi masuk akal, yang kelihatannya masuk akal gitu. Nah, apa jadinya ketika hal ini dipaksakan demi domba? Apa yang mereka katakan gini? Ini guys, kita bisa cek dengan logika. Mereka sampaikan masuk akal pada jadi gini. Mereka alasannya adalah mengatakan ya untuk menggabungkan 2 kisah yang berbeda ini, yang fakta yang berbeda, yang harusnya kita tuh logisnya milih salah satu. Nah, mungkin 2 penulis ini benar dua-duanya, karena yang nulis itu beda. Yang satu nggak salah kita buka, satu lagi kita mati saya lupa guys. Seperti ada 2 di kitab berbeda gitu kan. Tulisan satu dan lain itu berbeda. Ada 2 penulis di situ ya, tulisan kitab. Nah, itu harusnya kita akan menyalahkan salah satu karena nggak mungkin dua benar, itu logika. Tapi tidak, mereka berusaha menggabungkan ya guys. Kata mereka dua-duanya benar nih penulis nih. Mereka memang kematian Yesus begitu. Lalu saya katakan bagaimana? Jadi ini ada 2 kisah berbeda loh, lalu mereka berusaha menyatukan. Jadi gini loh kata mereka kan, ini kita tes yang dengan logika. Jadi mereka mengatakan ini ya, saking mereka paksa dogma mereka itu ya. Jadi mereka mengatakan seperti ini. Yudas itu gantung diri ya di sebuah pohon di tepi jurang. Lalu tali itu putus dan Yudas jatuh ke bawah jurang, ke dasar jurang, dan di bawah jurang itu udah ada batu-batu runcing yang nunggu. Sehingga dia tertusuk perutnya ke jurang itu, ke tabur runcing itu, dan akhirnya ususnya terburai. Nah, ini kalau kita titik dengan teks ya, kita katakan kita teks ini jelas nggak masuk akal. Pertama, ya, ngapain ada orang ya, kayak Yudas ini ya, kan Yudas, ada orang ya, itu gantung diri di tepi jurang, mencari pohon di tepi jurang, ngapain coba? Karena kalau mau bunuh diri ya, kalau ada di tepi jurang, ada tinggal lompat saja. Kalau ada mau diri gitu kan. Jadi masa begitu kreatifnya, udah tepi jurang, pakai acara lagi gantung diri. Ini nggak masuk akal guys, ya kan? Lalu itu masalah saya lupa ya, entah dahannya patah di alasan mereka itu, entah talinya putus. Jadi tinggal lompat saja ke jurang gitu. Nah, pernah dicari pohon di tepi jurang gitu kan? Nah,
Padahal guys, nggak mesti juga pohon, apapun itu ya, benda yang di sekitar Anda. Kayak saya nih, saya mau gantung diri nih. Ngapain saya cari-cari jauh ke jurang kalau mau gantung diri? Nih, palang pintu rumah saya bisa nih, berikan untuk gantung diri. Apapun yang menggantung di atas ya, yang bisa kita gunakan untuk wadah ngikat tali. Lalu tali itu sebagian diikat ke situ, ke palang tadi, apapun itu bisa ranting pohon, dan pohon atau kayak apa rumah segala macam gitu kan, atau ada tumbukan ya semacam apalah gitu, bahkan dia tersalib bisa juga di tali, ikat ke tali bisa, asal tali itu tegang ya, bisa nambah tubuh kita. Nah masih jauh-jauh sampai dari jurang itu nggak mesti, di mana aja bisa gitu kan, ada tumpukan apa aja yang gantung bisa tuh sama tali, dah dua-duanya modalnya. Terus saya tinggal ikat ke tempat yang menggantung itu, lalu saya ikatkan ke leher saya. Nah, jadi saya tinggal naik ke dahan itu atau palang itu kalau mau dinaiki, lalu saya ikat leher saya dengan hubungkan ke penampang itu kan yang melintang itu, terus saya tinggal lompat ke bawah dengan ketika saya lompat tuh kaki saya masih bergantung di bawah. Nah, itu sehingga ada jarak antara kaki saya dengan tanah gitu kan, atau dasar ya dasar dari apalah, sehingga kaki saya hanya tanah gitu kan ya, atau injak apalah gitu kan, yang di dasar inilah injak bumi lah istilah gitu guys. Nah itu cukup dah. Atau kedua saya ambil kursi atau media untuk menopang kaki saya, menjelang saya ikatkan tali itu ke penumpang tadi, lalu saya bukan lompat di atas ke bawah ya dari dahan itu, tapi saya tinggal dari bawah aja, aku naik ke atas penampang itu kan, lalu saya tinggal ikatkan leher saya ke penampang itu, lalu yang penahan kaki saya ini ya, yang untuk jaga supaya kaki saya itu tetap ada pijakan itu saya tendang, saya awaskan sehingga saya menggantung. Jadi guys, itu logikanya loh, ngapain harus cari gantung diri di tepi pohon, di batang pohon di tepi jurang, ini nggak masuk akal. Jadi itulah bukti kalau mereka ini berusaha memaksakan dogma. Dan lagi ya, logikanya adalah kejadiannya adalah pertama, mereka berarti juga bisa jelaskan yang mana benar, apakah dia melemparkan koin itu ke tempat ibadah, atau dia memberikan koin itu untuk beli sebilah tanah, mana yang benar. Itu berarti kan juga belum menjelaskan hal itu. Jadi itu guys, jadi itu bukti bahwa itulah sejarah tulisan manusia ya, itu buktinya. Juga ada mengenai perbedaan dalam penulisan angka. Misalnya satu kitab itu ya, saya lupa ya kitab mana itu, yang penting ada Lukas, Matius, Yohanes dan sebagainya. Nah, itu ada dua kitab tuh beda nuliskannya angka-angka. Misalnya kitab ini adalah berapa puluhan ribu, yang ini adalah cuma ribuan gitu-gitu guys. Ada temukan tradisi. Nah ini nggak mungkin dari Tuhan. Ada dua perhitungan berbeda, nggak mungkin dari Tuhan. Karena Tuhan itu ada satu, dan dia nggak mungkin salah atau bikin dua perhitungan, nggak mungkin. Ya, ada dua kisah nggak mungkin, pasti satu. Karena dia nggak tahu. Tapi kalau nama manusia ya, sejarah itu ya, kan ada dua persepsi, bisa beda. Makanya saya katakan ya, Alkitab itu adalah campuran antara sejarah buatan manusia sama sejarah buatan Tuhan. Dan juga sejarah buatan Tuhan ada. Kayak mungkin kejadian itu mungkin dari Tuhan murni. Tapi kayak kisah penjabaran Yesus dan lain sebagainya itu mungkin. Jadi ada sebagian dari sejarah tulisan manusia. Dan itu mereka akui juga. Karena mereka akui itu adalah sejarah tulisan dari Lukas Matius. Jadi maksudnya itu betul-betul dari persepsi Lukas dan Matius gitu. Isi kepala Lukas Matius, apa yang Lukas Matius lihat, bukan dari firman Tuhan. Nah kalau di Islam itu dipisahkan guys. Jadi kita tuh ada dua, Al-Quran dan hadis. Nah, Al-Quran itu full 100% firman Allah. Hadis bisa secara sejarah. Makanya Quran itu nggak ada kritik teks Quran, nggak ada kita katakan kita kasihkan ayat Quran itu menjadi kayak mutawatir, sahih, doif atau palsu atau lemah, nggak ada. Karena dia itu firman Tuhan semua, 100% akurat dan benar. Tapi kalau kayak sejarah buatan manusia yang di hadis itu kita bisa kritik. Bisa melakukan kritik teks dalam artian menentukan klasifikasinya. Katanya apakah ini sahih, mutawatir, kuat, lemah, agak lemah, atau palsu guys. Gitu. Jadi kita tuh memisahkan antara sejarah manusia dengan sejarah dari buatan Tuhan. Kalau mereka tidak, mereka campur aduk jadi satu kitab. Makanya lebih kurang tepat kalau ajaran itu disebut kitab suci, karena kitab suci itu maksudnya kan betul-betul 100% isinya firman Tuhan. Gak ada sejarah manusia guys. Ya, itu poinnya. Berapa? Nah, menjawab pertanyaan ini, Umi Rifa dengan konyol, polos, dan ketidaktahuannya, dia bilang bahwa bukan saya yang harus membuktikan itu, sebab yang mempercayai Injil palsu itu Kristen, bukan Islam. Lah, kok bisa kayak gini? Kok bisa? Karena gini,
kita membuktikan itu bukan dengan menunjukkan yang aslinya, karena kita meyakini aslinya udah nggak ada. Jadi kita, kalau umat Islam meyakini bahwa aslinya nggak ada, ya bagaimana kita bisa menunjukkan yang aslinya? Sedangkan kita yakini yang aslinya nggak ada. Ya cara kita waktu kita adalah dengan menunjukkan kontradiksinya, ya kontradisinya. Inilah buktinya ini palsu, karena nggak mungkin asli itu kayak gini kan, karena ada kontradiksi. Kita lihat bagaimana perbedaan ucapan Yesus dengan orang lain gitu kan. Yesus ngomong A, yang lainnya ngomong B gitu. Itu buktinya palsu, dipalsukan gitu. Cuman asli kita nggak bisa tunjukkan karena memang udah nggak ada lagi. Nah, coba karena mereka ini ya, kalau begitu kan, minta yang asli ya, kita bisa bilang apa lagi? Kita udah katakan bahwa kita meyakini bahwa aslinya nggak ada lagi. Mereka terus minta gitu kan? Nah, bagaimana? Sama kita tadi misalnya, ada kejadian misalnya ijazah saya atau buku diari saya itu terbakar, rusak atau hilang, ya. Lalu saya menemukan ada dokumen yang mengatakan salah tentang saya, lalu saya katakan itu salah. Buktinya apa? Nah, dia nggak percaya kata saya. Buktinya ada kata saya, nggak percaya saya, mana buktinya? Saya minta dokumen, foto segala macam. Nah, saya katakan nggak ada dokumen itu, sudah terbakar, sudah hilang atau sudah apa gitu kan. Nah, dia masih minta. Ya apa yang mau kita jawab? Ya kita tinggal bilang, cari sendiri gitu kan. Nah, karena kita udah nggak bisa kata-kata, bukan karena kita nggak debat. Tapi orang ini nggak ngerti kalimat kita, bahwa kita meyakini bahwa kitab asli itu sudah nggak ada gitu loh. Jadi kita hanya bisa memberikan argumentasi, bukti penguatan alibi berupa argumentasi gitu ya. Lagian kita pun nggak perlu cari yang asli, karena turun dari informasi yang kita, dan kita tinggal percaya, dan kita tinggal cek yang sekarang itu saja guys. Jadi bukan kepentingan kita nyari yang asli, ya kan. Kita hanya menguatkan Quran dengan yang ada aja kita bahas gitu kan, karena Quran ngasih tahu bahwa ini palsu gitu guys. Nah ya, jadi yang kepentingan ke mereka, karena kalau mereka, kita hanya menginformasikan, bro ini kitab kita sudah dipalsukan menurut informasi kita kami, udah gitu aja. Bukan kepentingan kita untuk mengecek asliannya, karena yang kepentingan mereka. Misalnya kayak ada orang mengatakan kamu palsu bro, orang itu menginformasikan, ya seharusnya ngecek dong Quran saya, karena saya bukan kepentingan, dia cuma ngasih informasi, ya kan. Walaupun dia misalnya kita ini palsu atau tidak kan bukan urusan dia lagi, nggak ada untung rugi dia gitu. Kita mau pakai akun palsu atau asli, dia nggak ada untung atau rugi di situ. Yang untung atau rugi kan kita, yang rugi kita. Makanya kita yang kepentingan. Dia orang tuh kasih informasi agar kita tuh yang sebagai berkepentingan tuh ngecek gitu loh. Jadi kalau ada orang informasi kan kepada kita bahwa kita tuh ada gini gitu, ya kita cek lah punya kita itu. Jangan katanya benar gitu kan. Karena ini kepentingan kita, bukan kepentingan dia. Dia ada untung bagi dia kalau ini pun tetap asli atau palsu. Gak ada untung bagi dia, tapi rugi bagi kita kalau ini partner palsu gitu kan. Nah, ini kita lah yang harus, Luis lah yang harus mencari tahu tentang keaslian kitabnya, karena dia kepentingan bukan kita. Kita nggak peduli mau kita palsu asli, penting kita orang yang kasih tahu gitu kan. Toh nggak kita juga, bukan kita juga yang mempercayai kitabnya sekarang itu kan. Sebagai kita asli nggak, kita percaya itu udah dipalsukan dengan informasi dari Quran gitu kan. Yang kepentingan kan dia, karena dia maksud kitab itu bukan kita. Sekarang dibalikin karena udah nggak bisa jawab, kita denger aja videonya guys. Karena pertanyaan dari Pak Pendeta Estasolu, saya akan jawab satu kali jawab untuk semua pertanyaan Pak Pendeta. Jadi begini Pak Pendeta, yang mempercayai bahwa Injil itu bisa dipalsukan justru umat Kristen sendiri Pak Pendeta, dengan mempercayai ada Injil palsu seperti Injil Barnabas, Injil Filipus, dan juga Injil Maryam dan Injil Thomas. Nah, dengan begitu secara tidak langsung kalian telah mengkonfirmasi bahwa ternyata Injil memang bisa dipalsukan. Ya, dalam jawabannya Umi Rifa tidak mau membuktikan di mana Injil yang asli menurut versi dia, tapi justru mengatakan bahwa yang percaya. Gini ya, ada banyak cara membuktikan Injil itu adalah nggak asli. Bukan hanya membandingkan yang aslinya, tapi dengan argumentasi logis bisa juga. Kayak saya misalnya, saya nggak bisa menunjukkan dokumen saya ketika saya masih kecil karena terbakar, tadi foto-foto saya segala macam. Tiba-tiba ada orang menunjukkan foto yang katanya dibukti kalau saya waktu kecil itu adalah misalnya waktu kecil saya berkumis misalnya. Nah saya kan cukup jauh mengargumentasi. Saya nggak mungkin waktu kecil berkumis gitu kan, karena saya anak kecil nggak ada berkumis, nah itu kan udah cukup sebenarnya membantah. Argumentasinya cukup gitu kan. Jadi tidak mesti semua itu dibantah dengan yang asli guys. Atau misalnya dia misalnya ngarang, misalnya dikatakan bahwa kamu waktu masuk kecil kamu itu kamu tuh pandai bela diri loh waktu kecil, ya kan? Yang ngarang misalnya kan, kamu udah waktu kecil kamu udah pandai karate waktu kamu SD itu ya, kelas 5 kamu udah
udah karate, udah sabu apalah, sabu apa biru lah misalnya, atau coklat bahkan mungkin kan. Saya katakan enggak. Saya ini ada dokumennya. Ini apa foto-foto kamu lagi lagi pakai sabu ini, bisa gitu kan. Atau atau dia nyampaikan apa ya, ibaratnya kayak hal-hal yang apalah, intinya yang kita lihat kan, ini bukan kita nih, bukan saya nih, tapi orang mirip saya misalnya gitu kan. Atau ini kan wajah nggak jelas bro, itu kamu sebenarnya, cuman karena waktu itu mungkin dia alasan ini malam segala macam, jadi kurang jelas fotonya. Itu adalah kita nggak punya aslinya untuk membandingkan itu. Enggak, ini itu kan foto saya, ini foto saya asli waktu kecil loh, karena kan wajah orang beda waktu besar sama kecil kan. Ini foto saya itu begini, bukan begitu, itu kan foto saya, ini foto saya kan. Tapi kalau fotonya udah terbakar, hilang, gimana? Ya kita pakai mutasi aja. Kita katakan, bro, mungkin saya waktu kecil itu istri itu bisa karate. Saya aja sampai sekarang bisa karate. Coba. Gak bisa saya karate sekarang ini juga gitu kan. Gak bisa saya. Ini saksinya. Kita tinggal bawa saksi. Kalau kamu tinggal ada saksi lagi tinggal. Nah gitu guys. Ini buktinya nih. Saya aja ya, baru kemarin tuh saya dikeroyok, berantem, saya kalah. Saya nggak melawan, saya nggak bisa. Kalau saya bisa karate, saya gunakan karate saya gitu. Harus gitu guys. Ini sebenarnya adalah nggak mesti juga dibantah dengan yang aslinya, tapi bisa dibantah dengan argumentasi asal logis itu guys. Injil palsu itu sebenarnya orang Kristen, dan ini logika yang benar-benar payah yang ditunjukkan oleh Rifa. Kenapa saya bilang payah? Karena masa membuktikan Injil palsu dengan menunjukkan bahwa ada Injil Thomas, Injil Barnabas, Injil Filipus. Sebenarnya Umi Rifa itu bukan sedang menunjukkan bahwa ini adalah kitab-kitab yang dia bukan sedang pengen menunjukkan bahwa ini loh kitab aslinya, enggak. Dia sedang memakai argumentasi ya, bahwa logikanya kalau mereka sih mengakui bahwa Alkitab itu ada yang palsu ya, kayak Injilnya siapa, Thomas, Injilnya Barnabas segala macam itu kan, itu berarti kan ada beredar Injil palsu yang diyakini oleh sebagian umat Kristen. Yang tentu yang pakai Injil Barnabas ada, yang meyakini itu kan Injilnya yang palsu itu ada gitu kan. Nah paling minimal yang itu zaman itu kita kan nggak tahu. Nah intinya adalah jadi berarti Injil itu bisa dipalsukan dan ada pengikutnya gitu, dan ada sekte itu yang mengakuinya gitu. Tapi kalau Al-Quran kan nggak seperti itu ya. Umat Islam itu adalah tahu semuanya Quran karena dihafal guys. Dalam artian yang dipalsukan itu nggak dipakai dipalsukan itu ya kan, nggak dipakai. Dan yang buat itu bukan dari Islam, bukan, tapi dari non-Muslim yang buat itu. Jadi mereka berusaha menyamarkan, jadi seakan-akan itu Quran. Dalam artian contoh ya, mereka itu kan memakai kata-kata yang sering pakai itu kan, mereka pakai baju bahasa Arab. Padahal kalau kita orang ngerti itu bukan ngomong bahasa Arab, itu bukan ngomong tentang Quran atau hadis, tapi tentang misalnya tentang Alkitab tapi dalam bahasa Arab gitu kan. Nah, itu kayak gitu, itu bukan begitu guys. Quran pasukan adalah seakan-akan itu Quran, padahal itu adalah mungkin isinya adalah sebagai kayak ya kita sudah kemana lain, ayatnya ada segala macamnya gitu guys. Injil masa kecil Yesus ini Injil palsu yang dipercaya oleh orang Kristen. Ya jelas kami percaya bahwa itu Injil palsu. Kenapa? Karena Injil yang tersebut itu, yang Thomas dan lain-lain, itu isinya semua bertentangan dengan Injil asli yang saat ini kami pegang. Gini ya, metode mereka kan gini, yang kita pegang itu asli, ya kan? Yang itu asli karena berbeda. Bukan itu metodologinya harusnya. Ya, Islam nggak begitu metodologi ya. Jadi kenapa kita katakan itu Quran palsu, ini asli? Jadi bukan mentang-mentang ini kita pegang Quran ini isinya itu belakang sama ini. Bukan itu yang mengatakan ini, kita mengatakan bahwa Quran kita asli. Enggak. Metodologi kita adalah gini ya. Kita lihat sanad dari sampai Nabi apa tidak, ini gini ya. Kalau Anda lihat ya sejarah Quran ya, kenapa kita meyakini ini Quran asli? Karena gini. Nabi Muhammad itu diutus untuk menyampaikan firman Allah, yaitu Quran. Nah, itu ketika Nabi Muhammad itu menyampaikan firman Allah, Quran itu nggak langsung sekaligus, bertahap. Ya kan, bertahap. Selama berapa tahun bertahap. Nah, selama turun ayat yang dicicil itu ya, ayat itu istilahnya cicil tuh. Dicicil pelan-pelan ya, nggak langsung berupa buku yang turun dari langit sampai ke tempat lagi yang arti dikira Quran itu adalah buku yang turun dari langit gitu kan, bukan. Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan bertahap, satu persatu, one by one gitu kan, bertahap. Sampai dalam masa berapa
atau 10 tahun saya lupa guys ya. Nah itu datang karena bertahap itu dihafal pelan-pelan sama kaum muslimin. Datang ayat dihafal dicatat, datang ayat dihafal dicatat. Biasa tuh ayat turun tuh untuk menjawab pertanyaan kaum muslimin. Misalnya ada kejadian apa, mereka butuh jawaban, turun ayat perintah pada Nabi itu begini dan begini. Contoh kayak perang itu lengkap itu mereka berada. Karena waktu itu kan ketika itu turun, kaum muslimin bingung gimana ini Nabi, kita dibantai terus menerus sama orang-orang kafir Quraisy ya, kita dipersekusi, dibully segala macam, kita masih gimana. Maka waktu itu udah masanya tiba, akhirnya turun ayat itu kan, perangilah lengkapi mereka berada. Artinya sudah boleh berperang waktu itu, yang sebenarnya belum ada perintah untuk berperang, belum perintah untuk berperang untuk bela diri gitu kan. Nah, jadi ayat itu turunnya bertahap guys, dan dihafal dan dicatat. Jadi kita bisa memastikan ini asli. Kenapa? Karena kita tahu metodologinya, tahu kita sejarahnya. Ini bersanad sampai ke Nabi. Ada garis apa benang merahnya, ada autentifikasinya. Cara metodenya itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena metodologinya dengan dihafal dan dicatat. Jadi para sahabat Nabi itu menghafal tiap ayat turun itu pelan-pelan ya, dihafal, dipraktekkan ya. Jadi dihafal itu bukan cuma sekedar hafal, tapi juga dipraktekkan dalam sholat. Kita kan membaca ayat Quran itu dalam sholat. Ya rakaat pertama habis selesai baca Al-Fatihah, baru surat pendek, surat panjang. Yang penting baca surat Quran lah di ayat apa di setelah baca Al-Fatihah. Atau Anda pengen murotal bebas ya kan, misalnya dulu ada baca Quran, menghafal Quran gitu kan, mengulang kembali hafalan gitu kan. Nah, juga dicatat. Lalu terus tadi umat Islam kan banyak menghafal, kemampuan umat Islam itu menghafal guys, menghafal. Jadi kita tuh nggak seperti umat agama lain yang kitab suci itu nggak dihafal, kita hafal. Ya, apa yang Nabi omong itu dihafal. Kalau mereka kan tidak, mereka tidak ada yang menghafal kata Yesus kan, nggak ada. Mereka tuh kayak Lukas Matius hanya menuliskan sejarah yang berdasarkan mereka lihat. Ya, dan itu pun belum tentu penulisnya memang Lukas Matius Yohanes, karena ketika gulungan itu ditemukan di Laut Matius di mana itu ya, itu tidak diketahui siapa penulisnya. Itu terjadi dari pihak Kristen ya, tidak diketahui siapa penulisnya. Tapi diyakini itu adalah tulisan Lukas, Matius, Yohanes dan segala macam. Iman diyakini, tapi nggak ada sanad sampai ke Yesus. Jadi nggak ada mereka tuh seperti misalnya kayak umat Islam tuh ya, kalau pakai metodologi Islam adalah Yesus menyampaikan Injil. Lalu umatnya, pengikutnya ini 12 orang ini dan umatnya itu menghafal dan mencatat, nggak ada metode itu. Terputus guys. Jadi tiba-tiba aja ujung-ujung ditemukan gulungan yang diyakini sebagai kitab di Laut Mati dari mana itu kan, lalu diteliti itu saja guys. Jadi terputus mereka. Itu kenapa kita katakan itu palsu, karena terputus. Ingat ya, Quran nggak mungkin palsu. Kenapa? Nggak terputus. Jadi Nabi itu menyampaikan firman, dihafal dan dicatat. Jadi ada rentang ada garisnya tuh ada. Kayak saya nih, bayangkan ya, saya ngomong, anak saya mencatat dan menghafal. Bapakku ngomong ini dicatat. Jadi ada dua penyimpanan ya, untuk dokumentasi, yaitu tulisan anak saya dan juga hafal anak saya. Dia bisa mengatakan semua menunjukkan ulang semua yang saya katakan karena dia menghafalnya. Nah, sambung lagi kan ke teman-teman anak saya atau anak saya yang lainnya gitu kan. Lalu sambung lagi, disampaikan lagi dia ke bawah sampai ke zaman kita sekarang. Jadi semuanya menghafal. Jadi tiap generasi itu menghafal dan mencatat. Itu yang dinamakan asli itu guys. Jadi Anda nggak perlu lagi aslinya. Kenapa? Karena yang aslinya sudah ditransfer ke kepala Anda. Ya, ditransfer ke dokumen. Dan dokumen bisa hancur, tapi kepala kan bisa hancur. Dalam artian dihafal itu guys ya. Dalam artian hilang tuh hanya kalau kita berhenti menghafal. Ini adalah kayak dokumen itu kan kita nggak bisa antisipasi, misalnya kayak terbakar atau dimakan kambing atau apapun itu ya. Tapi kalau isi kepala kan hanya kalau kita mati saja atau kita gila yang hilang hafalan itu kan. Tapi kalau kondisi normal, rasa itu bukan normal juga. Bahkan kalau kita kebakaran sekalipun, kita masih hidup, kita masih hafal gitu kan. Nah, tapi beda sama kertas misalnya, kalau terbakar ya biasanya nggak selamat itu, karena kertas nggak terbakar kayak gitu lagi. Jadi logiknya adalah Islam itu lengkap metodologinya, bersambung sampai ke Nabi. Ada tidak terputus sampai ke Nabi. Makanya ada kalau belajar metodologi ya, Islam itu adalah metodologi paling sempurna dalam menjaga Qurannya, hadisnya. Karena memang metodologinya adalah menghafal dan mencatat. Jadi dihafal semuanya, dicatat. Nah, jadi karena bukan langsung sekaligus tuh Quran itu, jadi nggak bisa disebut Quran asli mana, nggak bisa. Karena Quran asli itu adalah udah di dalam kepala kaum muslimin dan catatan mereka. Itu yang asli. Bukan berarti yang lain tuh palsu, bukan. Maksudnya tuh
apa Quran asli itu ya sampai sekarang, karena metodenya beda, bukan kayak orang yang bikin buku Harry Potter misalnya. Ini cetakan asli ya, cetakan pertama. Lalu habis itu buku tadi di copy-copy. Nah, itu berarti yang bukan asli tapi copy-copy. Nah, lalu agaklah ada yang memasukkannya. Nah, itu palsu. Nah, ada bisa apa dengan yang asli, meskipun asli itu misalnya kopian gitu kan, masih bisa. Jadi ada KW yang asli, ada KW yang bukan KW juga sih sebenarnya, karena memang di copy kan. Jadi kayak Quran itu di copy, Injil atau apa ya kan di copy, tapi memang copy yang aslinya nggak ada diubah sedikit pun. Nah, itu kan berarti cuma di copy doang. Tapi kan kalau yang diubah itu jelas udah di copy atau ya diubah-ubah isinya gitu guys. Nah, jadi tadi saya pengen ngomong apa ya? Jadi Quran itu nggak seperti itu metodenya. Jadi nggak seperti kayak apa Alkitab ditemukan gulungan-gulungan, enggak. Jadi kita tuh memang betul-betul dihafal sampailah pokoknya kita jamin sampai ke Nabi guys. Karena tadi itu metode dihafal turun temurun itu kan, sampai sekarang pun kita masih ngapal. Ketika kita ngapal Quran, jauh generasi kita tuh tiap generasi itu ngapal Quran. Jadi bagaimana coba kalau sudah semua generasi itu menghafal hingga ke Nabi, gimana coba mau hilang? Gimana coba mau putus? Semua menghafal, tiap generasi itu menghafal sampai generasi sampai ke Nabi dan juga dicatat. Jadi banyak apa guys? Backupnya banyak backupnya. Jadi bukan hanya dokumentasi, tapi juga isi kepala, ya kan, hafalan gitu. Nah, jadi itulah kuncinya guys. Jadi keaslian suatu kitab itu ya di metodologi seperti itu. Apakah dia sampai enggak kepada yang dituju? Kayak kita nih Nabi Muhammad. Sampai nggak? Sampai, karena metode kita dihafal dan catat, ya kan? Jadi orang yang misalnya saya udah menghafal nih apa yang bapak saya sampaikan. Nah, saya dengan hafal itu saya menyampaikan ke anak saya, dan anak saya menghafal lagi, mencatat lagi, double pengamanannya guys. Jadi kalau ada apa-apa dokumennya, kepalanya ada, jadi tinggal nyatakan ulang gitu kan. Nah, karena dia hafal, nggak bisa dibantah orang hafal guys, nggak bisa, kan hafal gitu kan. Jadi orang yang bisa dibantah adalah orang yang hafal. Contoh, misalnya saya hafal kitab hukum pidana, ya kan, hafal saya. Nah, ketika saya nuliskan ulang kitab hukum pidana itu, orang percaya, oh dia hafal kok. Coba ada orang nggak hafal, coba nuliskan lagi. Atau pasti yang gampang Pancasila lah, Pancasila nih kan, saya hafal. Ya, sila pertama adalah Keutuhan Yang Esa, kedua itu kemanusiaan dan adab, tiga itu persatuan Indonesia, keempat itu kaitan dengan kedaulatan Indonesia dalam perwakilan, lima keadilan bagi Indonesia. Nah itu orang yang ketika saya nulis ulang orang percaya, oh dia hafal kok. Udah terkenal saya hafal kan, orang pilih sama saya. Jadi ini teks dokumen teks Pancasila nih, tolong dong tuliskan ulang. Anggaplah Pancasila tuh teksnya belum hilang, tapi pengen teruskan. Orang kan chat saya, bro kamu kan hafal, teruskan nih bro. Orang bakin sama saya, kenapa saya hafal? Gampang bisa nuliskan kembali. Coba kalau ada orang nggak hafal Pancasila, dicari nggak dia? Tak bakal cari. Ngapain cari dia hafal aja enggak? Ya kan? Nah, intinya adalah hafal itu adalah nilai plus dalam Islam yang tidak dimiliki oleh agama lain. Sehingga kita meyakini dengan hafalan kita itu ya ada Quran ini yang diubah, ini bisa diubah, nggak bisa. Nggak, karena begitu ada yang diubah kita langsung tahu karena kita hafal. Kayak Pancasila. Kalau saya hanya megang teksnya, nggak hafal, ketika ada orang ubah teks Pancasila, ya, kalau dokumen saya hilang Pancasila ini, saya gimana mau mengoreksi Pancasila yang dipasukan itu coba? Nggak bisa, karena saya nggak pegang lagi dokumennya. Tapi kalau saya hafal, meskipun saya kehilangan dokumen, di double kan, jaganya kan, hafalan ada, Pancasila dan dokumen ada. Ketika dokumen hilang, ya saya tinggal pakai si kepala saya. Oh ini yang saya hafal nggak begini nih, makanya nggak bisa dipatahkan guys. Dan yang menghafal bukan satu orang, tapi banyak guys. Jadi intinya adalah, makanya kita pede mengatakan Al-Quran itu asli karena dia bersambung sampai ke Nabi. Dan metodologinya lengkap, komplit, dihafal dan dicatat dokumen. Kalau mereka kan hanya bahkan bukan mereka melihat itu faktanya nyambung ke Yesus, enggak, hanya ditemukan sejumlah gulungan tadi Lokmati yang mana, lalu mereka teliti, mereka meyakini bahwa itu tulisannya dari Lukas, Matius dan sebagainya. Padahal di situ tidak diketahui siapa penulisnya, hanya mereka meyakini sebagai begitu guys, gitu loh. Jadi ditemukan, nggak sampai ke Yesus, nggak ada bukti bahwa itu memang dari zaman Yesus ya, dan tidak ada bukti juga ada serah terima, apalagi itu dokumen, bukan dihafal guys, gitu loh. Jadi pokoknya harus paham ya, kenapa kita pilih mengatakan bahwa Al-Quran ini nggak bisa dipalsukan, karena ada hafalannya.
ya kalau Alkitab tuh bisa dipalsukan karena tidak ada hafalannya guys. Hanya betul-betul mengadakan dokumen itu bisa terbakar, bisa apa segala macam, bisa diubah juga karena dokumen itu kan Anda untuk mengubahnya tinggal butuh pensil aja atau pena atau butuh tipnya kan. Kalau di komputer tinggal butuh apa lah gitu kan aplikasi doang. Tapi kalau isi kepala Anda gimana cara mengubahnya Pak? Apa di isi kepala Anda? Apa kalau itu masuk jadi kecil lalu melihat apa mengutak-atik isi kepala Anda kan nggak bisa guys. Makanya ya yang paling susah dia diubah itu adalah isi kepala kita, hafalan kita, bukan dokumen teks guys. Dokumen teks itu gampang diubah gampang. Ya kan, dirusak juga gampang. Tapi kalau hafalan kita susah orang apa namanya merusaknya gitu kan atau menghilangkannya isi hafalan kita itu. Kami memegang Injil yang asli, maka kami bisa menentukan bahwa Injil itu palsu karena isi di dalamnya bertentangan dengan Yang Injil yang kalian reklamasi itu adalah Injil atau gulungan yang ditemukan yang saya katakan tadi tidak bersambung pada Yesus. Bagaimana kita bisa katakan itu asli? Ditemukan guys, ingat ya ditemukan, bukan setelah terima. Gini loh, gini. Misalnya saya pegang suatu barang yang memang setelah terima ini dokumen ini dari kayak anggaplah kayak buku apa ya kayak ada suatu buku ya yang saya setelah terimakan yang gini buku ini misal saya punya Quran, saya punya pegang Quran misalnya atau buku kakek saya, buyut saya yang keberapa gitu kan. Nah itu kan dijaga dengan turun-temurun, jadi diserahkan ke berikutnya, beserta yang berikutnya surat apa gitu kan. Nah, misalnya kayak Quran lah, saya misalnya sekarang pegang Quran yang dari generasi ke 7 di atas saya misalnya Quran 7 nih. Nah alhamdulillah misalnya Quran ini masih awal terjaga meskipun agak sedikit bulu gitu kan, tapi kan dijaga selama 7 keturunan kan. Atau nggak usah jauh-jauh lah, 3 keturunan aja lah atau 4, yang mana itu saya nggak bisa ngecek karena yang keturunan yang itu udah meninggal kan, karena kan orang kan umurnya berapa lah gitu kan. Nah jadi dari mana saya tahu ini asli ya yang Quran saya pegang ini? Karena ada setelah terima, kakek saya dulu menerima dari ibu saya itu menerima dari terus lagi sampai ke keturunan yang pertama tadi. Nah maka kita bisa yakini ini Quran itu asli dari situ, bersambung dia, ada setelah terima ya, setelah terima berupa hafalan maupun dari tekstualnya. Tapi kalau mereka tidak begitu, nggak ada setelah terima, itu nggak ada. Yesus itu ngomong lalu muridnya menghafal lalu mencatat lalu setelah terimakan ke murid berikutnya, nggak ada apa dokumentasi setelah terima itu nggak ada, metodologi itu pun nggak ada. Anda ceklah sejarah Kristen, beda sama sejarah Islam kan. Jadi mereka tuh betul-betul menemukan. Ini anggaplah gini ya, kota itu kan jelas nih, Quran ini adalah milik dari buyut saya ketujuh misalnya, biar saya. Karena memang setelah terima metodologinya. Tapi Anda bayangkan ya, ada orang yang menemukan Al-Quran yang lalu mengaku ini bukan itu loh, itu palsu yang tangan kamu bawa. Ini Alkitab apa? Ini Quran yang asli nih, punya buyut kamu yang generasi ke-7. Loh, kamu itu apa itu? Ini saya temukan loh, saya temukan di situ. Lah, mana bisa dia mengatakan itu asli, dia aja menemukan. Apa buktinya tulisan kaki saya? Apa itu dari kaki saya? Kamu kan temukan. Bisa saja yang meletakkan itu siapa gitu kan, atau ngarang-ngarang kan bisa jadi, atau namanya sama kan. Nah, tapi kalau ini jelas dari kakek saya, ibu saya nih, karena saya turun temurun, ini saya terima di bapak saya terima di ibu saya gitu, terus sampai ke generasi 7. Kalau kamu kan ditemukan, makanya guys ya, kalau ditemukan tuh metode yang lemah, menemukan ini lalu teliti mungkin ini punya tulisan tangan si Anu dan si Anu gitu. Tapi kita beda metodenya, kita tuh sampai bersama ke Nabi, langsung sampai ke Nabi. Jadi ada rangkaian terputus. Kalau mereka ini terputus, makanya mereka tuh cuma menemukan, kita tidak, kita diwariskan guys. Jadi warisan itu adalah kuat dibandingkan hanya penemuan. Makanya ada istilah warisan budaya, warisan sejarah, itu kuat karena diwariskan turun temurun. Sejarah ini disampaikan, dihafal, diulang-ulang oleh masyarakat, lalu ditulis juga, akhirnya jadi sejarah apa tadi saya katakan ya, lupa saya guys. Nah ada juga yang ditemukan, jadi ditemukan sejarah Pangeran Diponegoro. Coba saya pengen ya, Anda mau percaya kisah Pangeran Diponegoro dari turun-temurun dari keluarganya yang menceritakan itu ya, bahwa dia dengar dari kakinya gitu, atau Anda temukan dokumen yang nggak tahu dari mana antah berantah Pangeran Diponegoro
Iya, kalau ada bukan dokumen dari orang Indonesia, kalau ada temukan dokumen dari orang Belanda gimana? Mengatakan bahwa Payung tentu beda persepsi. Mereka mengatakan Payung Diponegoro adalah penjahat, teroris, radikal, perampok, karena mereka melawan penjajah Belanda, tentu musuh Belanda, maka Belanda itu akan menuliskan tentang Payung Diponegoro gitu kan. Nah, gimana Anda bisa memastikan itu siapa gitu kan? Karena nggak ada satu imat turun. Bagus pakai metode saya. Ini loh, saya dapat kisah Payung Diponegoro itu dari bapak saya dapat kisah dari kaki saya sampai ke zaman Payung Diponegoro gitu. Namanya keseser sejarah, guys. Gitu. Dan itu dicek lagi apakah orangnya gila apa tidak, jujur apa tidak, apakah yang nyampaikan itu berapa orang atau tidak gitu. Jadi ada metodologinya dan juga dihafal gitu. Dicek lagi hafalannya gitu kan, cek lagi dokumentasinya, ada berapa orang yang menyampaikan yang sama. Ternyata yang hafal banyak, gimana mau dituduh ini dipalsukan gitu kan, susah guys. Jadi kalau Anda sudah menghafal sesuatu ya rame-rame lagi itu akan bakal susah dipalsukan. Contoh misalnya gini deh, kayak di suatu sekolah itu ya semua muridnya hafal Pancasila. Itu kalau Anda ya mencoba memasukkan Pancasila ya, karena murid semua hafal Pancasila, jadi siapapun murid yang tiba-tiba ngecek kan, nggak mesti nunggu murid yang hafal kan. Kalau semua hafal kan tinggal gampang gitu. Siapapun, misal kakak buku Anda ketinggalan di WC, buku Pancasila adat yang ada karang ubah-ubah itu, sementara Pancasila itu harus dipegang oleh misalnya kepala sekolah. Murid ini ada megang Pancasila nih kan, mereka cuma hafal. Nah, siapa murid yang menemukan itu Pancasila buatan Anda palsu itu di toilet, akan bisa langsung tahu ini palsu nih. Cuma kalau murid itu nggak ada yang hafal, jumpa buku Anda di toilet, buku Pancasila yang dipalsukan itu, mereka baca kan Pancasila, oh ya di Pancasila ini isinya ya. Padahal mereka nggak tahu itu dipalsukan karena mereka nggak hafal gitu guys. Nah itu poinnya. Makanya metodologi menghafal itu adalah metodologi ultimate yang nggak bisa terkalahkan ya. Itu adalah metodologi untuk menjaga warisan. Makanya Anda tahu ya, itu ya para karateka bela diri itu semuanya menghafal, ingat ya, menghafal, sehingga mereka mewariskan hafalan dan pemahaman. Coba Anda bayangkan ya, ahli bela diri nggak hafal gerakannya. Jadi misalnya gini, dia mengajarkan kepada muridnya tentang gerakan misalnya kayak kempo misalnya kan, gerakan saya aja masih hafal sekarang guys. Jadi ketika saya hafal, saya tidak perlu buku, bahkan buku-buku kempo saya dulu tuh udah hilang, nggak ada lagi. Buku-buku kempo saya dulu kan pelatihan kempo, buku-buku udah hilang semua karena memang tidak saya simpan buku itu kan. Nah itu saya hafal gerakannya luar kepala, makanya saya nggak butuh buku-buku itu lagi, nggak butuh saya guys. Jadi saya tinggal ajarkan, saya hafal kan, contoh kayak gerakan apa saya lupa namanya, tapi gerakannya seperti ini misalkan ini kan, saya hafalkan sedikit ya, misalnya gini, ini lagi, ya kan? Itu yang pertama, habis itu apa ya? Bukan itu agak saya lupa gitu. Bentar. Oh yang gini, ya gini kan? Jadi saya pukul, habis itu ada saya lupa guys. Tapi kalau saya hafal ya, ini kan mungkin karena saya dulu ya. Kalau diri mungkin saya ingat gerakan apa tuh ya? Bentar. Oh ya, gini. Jadi kita perlu mukul ya, ya kan? Rupanya dia gini, bentar, mukul. Bentar, apa ya? Bentar guys, ini agak lupa ya. Kalau saya ingat dulu mungkin saya pukul. Oh ya, saya pernah mukul guys. Di posisinya saya buka ini bisa atau bisa pernah gini bisa. Pokoknya pernah mukul. Habis itu kan dia kan nangkis nih. Lalu saya ambil tangannya, saya pinter gini kan, saya tarik gitu kan, terus saya jatuhkan. Nah itu jadi dengan hafal itu ya, tentu dengan pemahaman, saya bisa ngajarkan ke orang lain ya, ilmu itu juga gerakan lain saya lupa, banyak gerakan yang saya lupa guys karena udah lama kan. Tapi kalau saya hafal ya, tentu saya bisa ngajarkan kepada orang lain gerakan itu tanpa saya perlu buku teksnya. Dan saya paham juga gunanya untuk apa, untuk mengunci, untuk banting, untuk apa gitu kan. Nah, itu gunanya apa, itu penting. Makanya master dari itulah orang-orang yang hafal ya, mereka sudah nggak perlu lagi buku ya, master dari itu ya. Meskipun mereka nyimpan dokumen, jadi misalnya ada master nih, kalau Anda mau buka perguruan karate atau taekwondo, Anda harus hafal gerakannya semua. Gak bisa Anda tuh cuman punya dokumen tapi Anda nggak hafal. Masa Anda tiap mau ngajar kamu Anda buka dokumen dulu, bentar ya kita belajar ini, bentar saya nggak hafal, saya baca dokumen, kan nggak gitu. Orang yang betul-betul ahli master bela diri, dia nggak perlu buku itu lagi, nggak perlu ya. Dia hanya tinggal transfer ilmunya. Makanya lihat ya, orang guru-guru silat itu ya, Anda lihat ya, guru-guru silat di kampung itu ya, kan mereka cuma butuh ini,
tolong sediakan anak ibu itu kain kafan. Karena memang mereka tuh latihan serius guys, jadi memang nyawa taruhannya. Jadi mereka nggak perlu lagi buku itu, nggak ada yang mereka nengok buku-buku itu, nggak ada guru yang sudah pakem itu kan, yang sudah ahli itu kan, master itu kan, mereka nggak perlu lagi buku, ya kan? Kalaupun ada buku, bukan untuk mereka, tapi untuk muridnya. Kayak ahli-ahli karate, yang saya pernah belajar kempo dulu kan. Nah itu guru kami itu nggak pernah baca buku itu, nggak pernah. Buku itu udah dalam kepala dia. Ini buku tuh mereka copy, mereka pegang buku itu pegang mereka. Mungkin mereka tuh cuma lihat sesekali aja untuk refresh itu kan. Tapi karena mereka hafal ya, mereka sebenarnya lihat itu tuh kayak orang yang hafal Quran, tapi mereka tuh masih baca Quran tuh bukan untuk menghafal, tapi mengulang, merefresh hafalan itu kan. Dan mereka juga bisa melakukan itu tanpa melihat teksnya. Ini kayak guru, kayak master karate dia, misalnya hilang pun ingat ya, master karate itu ya, itu biasanya mereka tuh tidak semuanya membawa kitab yang dari misalnya kayak orang karate yang tentu ada kitab aslinya dari guru pertama yang asli itu kan, guru pertama kitab karate yang asli itu dari guru pertama. Nah itu misalnya mereka juga nggak pegang kopiannya kalau sudah master gitu kan, mereka tinggal hafal saja. Mungkin mereka buat buku baru berdasarkan hafalan mereka, enteng mereka. Jadi mereka tuh misalnya kayak saya adalah belajar karate misalnya, lalu saya hafal gerakannya luar kepala, paham juga kan, hafal, penting hafal dulu deh. Jadi ketika saya mau jadi guru di tempat lain, saya nggak perlu bawa buku dari asli dari apa tuh, nggak perlu saya tinggal pergi dan saya buat buku sendiri gitu, ya kan. Nah itu kan saya hafal, bawa buku sendiri dan saya bahkan bisa mengembangkannya karena saya tahu hafal dasarnya. Oh kan ini gerakan begini atau gini, saya bisa ubah menjadi gerakan apa karena saya hafal dulu basicnya. Yang penting ini dulu gerakan awalnya, lalu perubahannya berapa gitu kan. Nah, tapi kalau apa kan kacau, apa yang mau anda ubah kalau anda nggak tahu basicnya, nggak hafal basicnya. Makanya intinya adalah menghafal adalah metodologi yang tidak terkalahkan. Saya katakan ya, menghafal itu adalah metodologi tidak terkalahkan. Itu untuk menjamin keaslian kuantitikan dari suatu ini. Makanya ketika misalnya kayak contoh, karena untuk dari Iman kan, yang mana waktu itu Iman itu ya kan jumpa adik sepupuan dari gurunya. Jadi kalau yang guru Iman asli itu kan dia tidak memakai kaki, nggak pakai tenangan. Dalam artian tenangan kaki itu minim, hanya tenangan rendah aja. Tapi ini adik yang dia temui di kota mana waktu dia belajar di kota lain ya, di luar tempat dia tinggal sama gurunya, itu dia temu sama adik sepupuan dari gurunya, itu beda Wing Chun-nya guys. Makanya karena dia hafal, dia langsung ingat, waktu dia sparring itu kan, bentar, itu bukan Wing Chun katanya. Kenapa bisa disebut bukan Wing Chun? Karena dia hafal. Wing Chun tidak begitu. Kata dia, Wing Chun itu tidak memakai tendangan tinggi. Wing Chun itu saya hanya banyak gerakan tangan sama kaki rendah saja, tendangannya rendah semuanya kan, ada tendangan tinggi nggak ada. Nah ini dia kok bisa tendangan sampai tendangan arah kepala gitu kan, tendangan muter arah kepala kok bisa. Ini bukan Wing Chun. Nah, dia bisa katakan itu Iman ini karena dia hafal gerakan Wing Chun yang sebenarnya. Coba kalau dia nggak hafal, dia akan bingung ini Wing Chun apa nggak sih gitu kan. Tapi kan dia hafal, dia katakan ini bukan Wing Chun, Wing Chun arti ini gitu kan guys. Nah, ternyata terbukti itu bukan Wing Chun yang asli. Dia hafal yang asli Iman ini. Ternyata adik sepupuan dari gurunya itu adalah sudah mengembangkan Wing Chun ke hal yang menurut dia itu lebih bagus, yaitu dengan memakai tendangan tinggi guys, tendangan untuk menarikkan yang tinggi-tinggi kayak kepala atau suatu di atas kepala. Misalnya dia mau nendang sesuatu yang di atas kepala lagi lebih tinggi, misalnya nendang orang yang lebih tinggi dari dia kepala. Kalau misalnya pendek lalu orang itu lebih tinggi daripada dia kan, tentu kan bisa tendangan tinggi aja, harus lompat gitu kan. Nah, gitu guys. Nah, itu biasanya di taekwondo berarti itu kan. Nanti langsung tahu dia kalau ini gak asli nih Wing Chun nih, karena Wing Chun asli nggak begini gitu kan. Hafal ya. Makanya hafal itu penting guys. Kalau anda hafal ya, anda nggak butuh teks itu semua. Teks itu ada hanya untuk sebagai penguat saja. Tapi hafalan itu nomor satu ya. Makanya saya katakan ya, metode Islam itu nggak terkalahkan. Makanya itulah sebabnya kalau orang logis akan melihat bahwa janji Allah itu memang bukti. Karena metode yang Allah kasih aja sudah luar biasa, itu menghafal gitu kan. Dengan Injil yang kami pegang saat ini. Jadi kalau kamu mengatakan bahwa Injil yang kami pegang palsu, maka mana Injil yang asli?
Jangan-jangan kau berpikir bahwa Injil Barnabas, Injil Thomas, Injil Filipus itu adalah Injil yang Gini, Injil asli itu tahu di mana ya? Ini saya sebutkan ya. Injil asli adalah yang Yesus beritakan. Yesus katakan ya, aku yang telah memberitakan Injil kepada kalian. Itu yang asli, yang Yesus sampaikan. Saya tanya, mana Injil yang Yesus sampaikan itu? Kan nggak ada sekarang lagi, udah nggak ada. Yang ada hanyalah Injil yang ditemukan di berupa gulungan-gulungan. Yang itu bahkan diyakini sebagai tulisan Lukas, Matius, ya, karena situ tidak diketahui siapa penulisnya. Jujur itu memang mereka mengakui bahwa ini Injil ini tidak diketahui siapa penulisnya Alkitab ini gitu kan. Tapi mereka yakini sebagai tulisan Lukas, Matius. Jadi yang kita minta bukan gulungan itu. Anda kasih kan pasti yang mana Injil asli dikasih gulungan itu. Kalau mau nengok yang tertuanya gitu kan. Enggak, ini terputus. Kita minta yang langsung dari zaman Yesus mana? Itu asli. Yang asli itu adalah langsung dari zaman dia gitu. Langsung dari zaman dia. Nah, kita ya kalau Anda minta juga sama kita nih. Kalau gitu kami minta juga langsung dari zaman Muhammad. Nah, kita jelaskannya gampang. Kita itu metodenya menghafal. Jadi yang asli itu sudah kita copy kita kepala kita masing-masing. Yang itu yang di pelepah rumah atau di batu lenyap sudah. Ada di makan raya segala macam. Tapi di kepala kita nggak lenyap karena kita hafal dan kita turunkan terus menerus gitu guys. Ada sambungannya gitu. Ya kan, ada sambungannya, dokumen apa tuh sambung dari zaman Nabi dari zaman kita tuh terputus. Kalau mereka terputus, mereka yang dokumen tertua ditemukan di Laut Mati saya nggak salah tuh ya, itu jauh setelah zaman Yesus. Jadi betul-betul dokumen di zaman Yesus tuh nggak ada lagi. Itu maka saya sebutkan itu yang aslinya nggak ada. Quran asli juga nggak ada. Dalam hal Quran asli yang zaman Nabi Muhammad, yang adalah Quran yang masih asli, yang bukan zaman Nabi Muhammad ada, tapi yang dalam bentuk hafalan-hafalan yang diturunkan terus-menerus guys, gitu, yang diwariskan terus-menerus, paham ya? Misalnya kayak warisan budaya, misalnya ada warisan budaya itulah kisah-kisah rakyat tentang bagaimana kisah-kisah pejuang dahulu. Misalnya kan, misalnya ada pejuang dari Indonesia dulu ya, Kerajaan Sriwijaya. Kebetulan nggak ada teksnya, tapi kita tahu itu sejarah dari turun-temurun orang-orang yang keluar dari Kerajaan Sriwijaya menyampaikan kisah tentang nenek moyang mereka gitu kan. Nah, tinggal dicek saja ini apakah orang ini apa. Tapi kan mereka tidak menghafal. Kalau mereka apa-apa kita bisa yakini kebenarannya karena mereka hafal gitu kan. Misalnya kalau ada orang yang menghafal suatu peristiwa, ya kan, dicatatnya dan dia hafal, itu bisa dipakai. Tapi kan saksi sejarah tidak ada menghafal, banyak yang menghafal gitu kan. Beda dengan Quran yang menghafal. Jadi cuma Quran lah sejarah dunia itu yang kitab yang dihafal, sehingga peluang untuk dipasukan tuh hampir nggak ada guys. Dan kita memang nggak pegang asli dari zaman Nabi Muhammad ya, karena itu dia ada saya yakini bahwa kitab suci itu bukan sebagai kitab yang turun dari langit, tapi firman Tuhan yang dituliskan gitu. Kebetulan Quran itu bukan cuma dituliskan tapi juga dihafal. Kitab-kitab sebelumnya kenapa musnah ya? Karena dia tuh secara esensi ya, bukan kita tuh mana kitab Taurat zaman Musa, nggak ada lagi tuh kitab Taurat zaman Musa, kitab Injil zaman Yesus, kitab Zabur zaman Daud, kitab Quran zaman Muhammad tuh nggak ada. Tapi esensi adalah bagaimana diturunkan hingga kita sekarang. Itu penting. Jadi sebenarnya bukan kita minta Quran yang asli, Injil asli, tapi metodologinya sehingga bisa sampai ke kita tanpa ada perubahan. Jadi bentuk kenapa aslinya itu lah bukan dalam artian asli ada di zaman itu, bukan, tapi asli dalam artian terjaga keaslian yang nggak berubah gitu guys. Quran kan dihafal, jadi hampir mustahil berubah gitu. Beda dengan ada cuman berupa dokumen itu rentan dipalsukan. Gitu guys logikanya guys. Jadi metodologinya tuh menentukan apakah ini asli apa tidak. Metodologinya yang paling penting. Ya, karena kalau untuk menemukan kitab aslinya zaman itu udah nggak ada lagi gitu kan. Tapi faktanya Kristen terputus dari zaman Yesus hingga ditemukan golongan itu tuh papirus itu terputus. Kalau kita tidak sampai kepada Nabi sanadnya gitu kan, dan para sahabat asli, sedangkan itu sebenarnya adalah Injil yang palsu. Makanya kenapa Nandar suka kutip, bener kan? Bagaimana banyak polemikus Islam mengutip Injil-Injil palsu itu untuk menyerang Kristen. Sekarang logika berpikirnya berarti Anda percaya yang palsu, yang asli nggak Anda percaya, bener? Gini loh, kenapa kita tuh menunjukkan yang palsu ya? Kita meyakini itu palsu juga. Maksudnya kita membandingkan antara palsu dengan palsu, itu poinnya. Nah, kenapa kita tunjukkan
Kita bandingkan Barnabas misalnya dengan ya, Injil yang pegang Luis sekarang, ya Alkitab yang pegang Luis sekarang. Gini loh, kita pengen bilang ini ada dua kisah Injil yang berbeda dan dua-duanya metode sama ditemukan, bukan diwariskan. Ingat ya, diwariskan itu beda sama ditemukan. Diwariskan itu jelas sanadnya sampai dari zaman Nabi hingga ke zaman kita, itu diwariskan. Akuan diwariskan, Alkitab itu cuma ditemukan, ya. Nah, Injil Barnabas dan Injil pegang Luis itu sama-sama ditemukan, nggak sampai sanadnya ke Yesus. Nah, tentu karena metodologi yang sama-sama tidak seperti Quran, yang tidak sempurna metodologinya, makanya wajar Allah mengatakan bahwa dia jaga Quran, karena memang dibuktikan dengan membuat kaum muslimin menghafal kitabnya sendiri gitu kan. Nah, itulah buktinya bahwa Quran dijaga dengan Allah mudahkan menghafal gitu. Karena itu masuk akal sekali. Misal kayak ada presiden, misal ini presiden nih, gimana cara dia membuat Pancasila terjaga? Ya dengan menyuruh kita menghafal semuanya. Misalnya saya presiden nih, saya mau menjaga Pancasila, ya. Sila-sila itu harus dijaga. Jadi nggak ada orang bisa mengubahnya. Presiden yang pintar ya, dia akan pakai metode menghafal juga. Nggak cukup aja dokumen. Jadi dia sebagai presiden cerdas, dia memintakan guru-guru semuanya ajarkan murid untuk menghafal Pancasila ya. Saya mau ya murid itu hafal Pancasila. Nggak ada murid yang hafal Pancasila. Dokumen juga cetak. Jadi gimana ketika situ sudah jamak di Indonesia ini, murid-murid semuanya anak Indonesia itu hafal Pancasila dan menghafal. Coba bisa nggak dipalsukan? Nggak mungkin terjadi. Dipalsukan di sini, di Riau. Ya kan? Anak Riau bisa ngomong, ini palsu. Anak Padang bisa ngomong, anak Lampung bisa ngomong, Jakarta bisa ngomong. Karena dihafal Pancasila itu. Nggak ada peluang untuk dipalsukan. Tapi kalau saya cuma perintahkan, cetak dokumen Pancasila sebanyak-banyaknya. Tapi nggak ada yang saya suruh hafal murid-murid. Apa terjadi? Mereka hanya mengandalkan tekstual dokumen. Yang dokumen itu bisa diubah. Ya, dokumen itu bisa terbakar, bisa hilang. Coba. Makanya guys ya, menghafal itu adalah metodologi tingkat tinggi, ultimate. Ya. Makanya Tuhan tuh janjinya tepat ditepati, karena seperti presiden tadi, saya berjanji akan menjaga Pancasila ya, teks Pancasila ya, sehingga tidak ada yang bisa memasukkan. Nah, metodologinya apa? Ya saya akan suruh. Saya mau semua murid di sekolah tuh hafal Pancasila dan juga dicatat sebanyak mungkin. Lengkap metodenya. Gimana Anda mau ubah? Anda ubah pun tekstualnya orang hafal, bisa koreksi. Enggak. Kami banyak nih. Coba tes hafal kamu sama nggak saya? Sama. Kamu hafal apa semua? Hafal lah. Di teksnya kan. Kami semua yang hafal nih, nggak ada satupun yang kami semua hafal sama, tapi ini teksnya beda. Bisa kita patahkan argumentasi bahwa ini asli, padahal kita Pancasila palsu gitu kan. Nah, coba kalau nggak ada yang hafal, semua akan ragu. Coba tengok teks kamu. Jangan-jangan teksnya dipalsukan juga. Teks aku sama ini nih. Berarti akhirnya dilihat kebingungan karena nggak ada yang hafal, ya kan? Misalnya dipalsukan. Dan yang masukkan pun klaim pula enggak, ini dokumennya asli nih. Gimana nanti coba kalau nggak hafal? Makanya hafal tuh guys sudah tidak lagi. Makanya ketika ada orang kan, bentar, bukan saya hafal nih. Nah, orang yang hafal akan bisa ngomong lebih jumawa, akan ngomong bisa lebih pede. Bisa gini nih. Di antara semuanya nih ya, saya hafal sendiri. Louis masih pegang dokumen. Tiba-tiba datang orang yang datang memasukkan Pancasila. Ini Pancasila asli, punya kalian palsu. Louis mengatakan tidak. Coba cek bandingan punya saya. Mereka bandingkan, berbeda. Gimana argumentasi Louis mengatakan ini asli? Kan berbeda kan, di pandang dia kan itu benar. Bukan apa? Gak ada ditemu guys. Nah, tapi saya bisa muncul situ. Bentar. Kalian cuma dokumen. Jangan-jangan dokumen Luis yang diubah. Atau jangan-jangan dokumen kamu diubah. Udah gini, kita buktikan dengan hafal saya. Kalau saya hafal, kalian bisa mengubah hafal saya kan? Kalau kamu pegang dokumen Luis ya, dokumen kamu bisa dicuri dia, diubah dia. Dokumen kamu pun ya, yang palsu ini bisa juga dicuri sama Luis, diubah dia. Coba hafal saya, Anda bisa curi ya hafal saya? Ubahnya nggak bisa. Karena tekstual dokumen Luis itu adalah berupa tulisan yang bisa diubah pakai pena. Isi kepala saya, apa saya pena mana yang bisa ubah coba? Makanya saya dengan pede mau ngomong, oke, kita akan tes ya, punya kamu atau punya kamu asli. Coba cek masing-masing, sama nggak hafal saya. Terus saya akan membacakan Pancasila sesuai hafal saya. Maka ngecek, oh ternyata kamu yang benar nih, karena kamu ngapal. Nggak mungkin salah kamu karena kamu hafal gitu kan. Orang hafal tuh akan lebih
dipercaya dan akan lebih apa ya ibaratnya kan lebih mantap karena hafalan nggak bisa diubah guys, hafalan nggak ada yang bisa diubah kecuali diri saya sendiri. Yang saya hafal tuh saya ubah saya sendiri, tapi orang nggak bisa ngubah gitu loh poinnya. Dan untuk apa saya ubah kalau saya mau cari kebenaran? Saya tidak akan mengubah hafalan saya gitu loh, itu logikanya. Jadi hafalan itu adalah yang terbaik dan mereka tidak punya metodologi itu gitu kan. Pembuktian Anda, pembuktian kamu itu Rifa, itu jelas-jelas pembuktian yang sangat-sangat halu. Dengan mengatakan bahwa Kristen Injilnya palsu, tapi kamu tidak bisa membuktikan bahwa... Jadi nggak halu kalau Anda tahu metodologi ya. Bagaimana cara itu sampai pada Anda? Apakah ditemukan, apa diwariskan? Yang paling kuat adalah diwariskan, apalagi dengan metode hafalan. Jadi ada dua metodologi yang berbeda dalam Quran dan Alkitab. Al-Quran itu diwariskan melalui hafalan-hafalan dan dokumentasi. Lengkap caranya, ya, lengkap backupnya. Ibaratnya kalau Anda tuh mau kayak Anda punya data ya. Kenapa Anda tanya ya? Kenapa data center itu yang besar tuh memakai server khusus ya? Ya, dibuat berapa rangkap lapis itu. Jadi misalnya kayak saya misalnya punya kayak YouTube lah. Misalnya kayak kita punya video YouTube yang pengen kita jaga filenya, atau saya butuh nanti kan. Kayak biasa tuh media deh guys, media. Nah, media ini kan butuh berita-berita lama. Misalnya dia tuduh nih, kamu buat berita hoax ya atau gini ya. Ini saya buktinya nih, ini file lama saya nih, gitu macam. Dia buktiin mereka banyak, ada lewat flash disk, ada lewat memory card, ada lewat hard disk, lewat apalagi kan. Dan bahkan dia lewat dokumentasi juga tangan, tulis dan segala macam gitu. Sehingga jadi salah satu alat penyimpan ini masih bisa lain. Bahkan dia nyimpan ke cloud juga gitu kan. Nah, coba orang kayak Luis misalnya, ada orang-orang yang cuma satu dokumen saja. Ya, flash disk saja kan. Kalau tidak apa-apa, flash disk gimana? Tapi kalau Islam tidak, dicatat juga dihafal di kepala. Ingat ya, kepala itu lebih tinggi daripada media apapun. Karena kepala nggak bisa terbakar, dalam artian nggak mudah terbakar, nggak mudah apa semua. Karena kepala ini kan kita jaga. Tapi kalau kayak buku ya, Anda tinggal gitu kan, nggak mungkin ada pegang buku 24 jam kan, nggak mungkin ada gendong buku 24 jam. Tapi kepala Anda kan ada gendong 24 jam gitu. Sehingga jadi apa-apa sama kepala kita, otak kita yang hafal ini, kita bisa langsung integrasi karena nempel sama kita. Tapi kayak dokumen itu ya, apa Anda pegang Quran 24 jam? Nah, apa Anda bisa jamin ketika tinggalkan itu tidak dibahas oleh dua orang atau terbakar? Kan nggak gitu kan. Tapi kepala Anda bisa memastikan, kenapa? Karena nempel sama Anda. Ketika ada orang mau ngapa-ngapa dengan muka Anda, misalnya ada orang mau merusak kepala Anda nih, karena dia tahu situ adalah hafalan Quran, Anda bisa antisipasi. Nah, karena ada di kepala Anda tinggal kabur. Ada orang mengapa kepala saya kabur, atau misalnya selawan gitu kan. Tapi karena saya pasti yang tahu, karena saya bersama saya terus nih hafalan saya guys. Orang nggak bisa ngubah dengan sembarangan, lebih sulit dibandingkan dengan Anda misalnya cuma punya dokumen yang nggak mungkin Anda bawa 24 jam. Mungkin ada letakkan di mana gitu kan, tinggal atau mungkin ada memang tempat khusus. Lalu itu ada yang ubah, dia bisa pastikan enggak? Karena Anda kan tidak menjaga 24 jam gitu. Nah, itu poinnya guys. Jadi inti adalah hafalan itu tidak terkalahkan metodologinya. Ini udah sejam lebih guys ya. Jadi ini cukup panjang videonya ya. Jadi kita bikin 2 part lainnya ya, karena ini cukup panjang ya. Baru komentar sampai part 3 guys. Karena saya kasih banyak penjelasan dan analogi biar Anda paham. Jadi detail dan lengkap gitu keterangan saya, analoginya banyak, perbandingan banyak biar kita semua paham. Jadi banyak contoh yang saya sajikan biar ada banyak perbandingan gitu kan, biar mungkin orang nggak paham satu contoh, kasih kita lihat contoh lainnya gitu kan, sampai sebanyak itu contoh masa ada juga nggak juga paham gitu kan, sebanyak itu analogi yang saya sajikan masa ada juga paham gitu kan. Nah, jadi itulah cara saya ya, biarlah kehidupan yang panjang ini yang penting saya berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan semua contoh dan perbandingan. Jadi kalau ngertinya satu contoh, bisa pakai contoh lain gitu guys. Oke, demikian sekian dulu aja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.